Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Dani Rahmayanti, mahasiswi Program Profesi Insinyur Universitas Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah K3L dari Profesor Dr. Heri Hermansyah dengan judul Model CPPS Safety Case Laboratorium Kampus. Kenapa saya mengambil safety case di laboratorium kampus? Karena saya bekerja di institusi vokasi yang memiliki peran strategis menyiapkan lulusannya, yang dimana pembelajarannya itu banyak dilakukan di laboratorium kampus. Ini adalah contoh kasus kecelakaan kerja di laboratorium kampus yang beberapa kali terjadi. Di antaranya ada di tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja di laboratorium kimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, dan yang terbaru terjadi kebakaran laboratorium di Institut Pertanian Bogor yang menewaskan seorang mahasiswi yang sedang mengerjakan penelitian. Selain di Indonesia, di luar negeri pun juga terdapat beberapa case terkait dengan kecelakaan kerja di laboratorium. Berikut adalah video yang saya ambil dari YouTube terkait dengan salah satu kecelakaan kerja atau safety case di laboratorium Institut Pertanian Bogor. IPB University membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kematian seorang mahasiswi S2 saat praktik di laboratorium. Polisi telah diterjunkan namun belum memastikan penyebab kebakaran di dalam lab. Pasca insiden yang menewaskan mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Nutrisi Pangan, Institut Pertanian Bogor kini membuat tim investigasi. Humas IPB membenarkan insiden yang menewaskan mahasiswi S2 Laila Atika Sari. Saat kejadian Jumat sore, korban tengah penelitian tesis analisis lemak bahan pakan dengan metode SOX-LED. Korban sempat bekerja bersama rekan dan dosen pendamping. Namun saat tinggal sendirian, tiba-tiba lab terbakar dan api membakar tubuh korban. Penyebab kebakaran inilah yang tengah diselidiki. Sebetulnya pada awalnya, jadi mereka di tim ini ada Laila ini bekerja dengan teman-teman. Itu sesuai dengan prosedur yang harus ada, orang yang mendampingi laboratorium itu sudah. Tapi ini ketika sudah hampir selesai, yang bersangkutan dan teman-teman itu merencanakan untuk pulang cepat, sehingga berbagi tugas untuk beberes. Nah itu sih, ketika yang lain-lain juga beberes di ruang yang lain, kita terjadilah kecelakaan ini. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dirujuk ke RSCM Jakarta, namun tak tertolong akibat luka bakar serius. Korban telah dimakamkan pada Sabtu sore di Serang, Banten, namun penyelidikan terus berlanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat. Baik, safety case digunakan untuk menganalisis kecelakaan laboratorium dengan pendekatan sistem keselamatan proses. Tujuannya adalah mengidentifikasi sumber bahaya di laboratorium, menentukan penyebab kecelakaan, menjelaskan bagaimana kecelakaan terjadi, serta menilai dampak yang timbul. Kemudian sampai menentukan langkah pencegahannya. Model yang digunakan biasanya adalah model CCPS atau Center for Chemical Process Safety yang menjelaskan hubungan antara hazard, cause, deviation, loss event, dan impact. Di sini saya akan mencoba menjelaskan safety case terkait dengan video kebakaran di laboratorium. Yang pertama adalah containment and control hazard. Hazard di sini adalah sumber bahaya yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan. Nah, ini adalah beberapa hazard yang saya ambil dari video, yang saya analisa dari video kebakaran laboratorium. Di antaranya pelarut mudah terbakar seperti heksen, ether, alkohol, kemudian sumber panas, hot plate, heating, mantle, dan lain-lain, uap kimia mudah menyala, gelas laboratorium panas, serta faktor manusia yang mungkin kurang berpengalaman dan bekerja sendiri. Kemudian di sini ada cause. Cause adalah faktor yang memicu terjadinya kondisi tidak aman. Beberapa cause atau penyebab kecelakaan di laboratorium diantaranya SOP praktikum tidak dijalankan, pengawasan dosen atau asisten terbatas, APD tidak lengkap, ventilasi atau fume hood tidak optimal, serta penggunaan alat pemanas yang tidak sesuai. Selanjutnya ada deviation.
atau kondisi ketika sistem operasi sudah keluar dari keadaan aman. Contohnya, pelarut menguap berlebihan. Biasanya terjadi karena pemanasan terlalu lama, kemudian suhu melebihi batas aman. Biasanya jika suhu terlalu tinggi, maka flash point pelarut terlampaui, kemudian uap pelarut terakumulasi di udara, atau misalnya uap terkumpul di udara karena ventilasinya tidak baik. Dan juga bisa jadi karena kontak antara uap kimia dengan sumber panas. Nah, biasanya saat uap pelarut bertemu hot plate atau api, ini terjadi ignition. Nah, pada tahap ini kecelakaan belum terjadi, tetapi kondisi sudah sangat berbahaya. Nah, kemudian terjadilah loss event atau kejadian ketika sistem kehilangan kendali sepenuhnya. Nah, di sini adalah loss eventnya kebakaran laboratorium pada saat proses penelitian. Peristiwa ini terjadi ketika uap larut mudah terbakar bertemu dengan sumber panas tanpa pengendalian yang memadai. Nah, kemudian dari loss event ini disebut free triangle. Biasanya di laboratorium kondisi ini terjadi ketika tiga faktor ini bertemu: bahan mudah terbakar, oksigen, dan sumber panas. Jika segera tidak dikendalikan, maka kebakaran akan menyebar. Selanjutnya ada impact. Impact adalah konsekuensi dari kecelakaan. Dampak yang terjadi ini bisa luka bakar, mahasiswa atau peneliti terkena api. Kemudian di case kebakaran laboratorium IPB tadi ada korban jiwa, yakni menewaskan satu mahasiswa. Kemudian kerusakan fasilitas, contoh tadi meja laboratorium terbakar, alat penelitian rusak, dan juga bisa menimbulkan trauma psikologis. Misalnya mahasiswa lain dapat mengalami trauma. Kemudian ada dampak jika mitigasi ini berjalan dengan baik. Misalnya jika terdapat sistem keselamatan seperti APAR, alarm kebakaran, emergency shower, dan juga evakuasi cepat, maka dampak yang terjadi dapat dikurangi, seperti cedera ringan, kemudian api cepat dipadamkan, dan juga kerusakan yang minimal. Nah, pada dasarnya kesimpulan dari safety case ini, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kecelakaan laboratorium bukan hanya karena satu kesalahan, tapi karena adanya kegagalan sistem keselamatan berlapis. Faktor utama yang sering terjadi, yang pertama engineering kontrolnya lemah, kemudian yang kedua SOP tidak dijalankan, 3 pengawasan kurang, serta budaya keselamatan yang rendah. Kecelakaan laboratorium bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi merupakan rangkaian kegagalan sistem keselamatan dari tahap hazard sampai dengan loss event. Oleh karena itu, penerapan budaya keselamatan dan pengendalian risiko sangat penting di lingkungan laboratorium kampus. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.